dijelasin sama sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari definisi PPK dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari latar belakang PPK, jadi PPK ini adalah program yang dibuat sama Kemendikbud dari tahun 2016. Nah, sebenarnya tujuan PPK ini bisa dibilang simpel, yaitu membentuk karakter siswa itu menjadi lebih baik lagi. Jadi siswa itu nggak cuma diajarin secara diajarin dalam pelajaran aja, tapi juga diajarin dalam etika atau moralnya. Nah, di sini akan dibahas mengenai definisi PPK. Ya. Ini akan menjelaskan tentang definisi PPK. Yang pertama itu sebenarnya mau jelasin dulu tentang pendidikan. Jadi kita tahu kalau misalkan pendidikan itu penting ya bagi siswa karena bisa membentuk seseorang itu menjadi orang yang berkualitas. Nah, di sini menurut DMPI dalam Muslim 2011, pendidikan itu adalah proses yang bagi kita ngimbangin kemampuan dasar. Jadi bukan cuma soal memasukkan materi dalam otak, tapi juga soal membangun seluruh aspek di diri siswanya itu. Jadi pendidikan itu gak cuma ngajarin pelajaran kayak matematika, IPS dan sebagainya, tapi juga ngajarin tentang mengasah tentang perasaan atau emosi, misalnya empati dan peduli dari siswa ini terhadap orang lain. Nah, terus akan berbicara tentang karakter. Jadi di sini kalau karakter itu sebenarnya dasar dari kepribadian seorang yang mungkin seorang itu bertindak atau berperilaku di berbagai situasi. Nah, kata karakter ini berasal dari bahasa Latin yaitu character, yang artinya adalah pola dasar atau cetakan dasar. Nah, di sini ada karakter menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Mulyasa. Kalau lengkapnya di lokal aja ya. Jadi karakter itu adalah sifat alami yang dimiliki oleh seseorang dari cara seseorang itu bertindak atau berperilaku dalam kesehariannya. Terus yang kedua, karakter menurut dari Kemenak, karakter itu adalah ciri khas yang menempel dari diri seseorang. Terus yang ketiga dari Zubaidi, karakter itu adalah bagian dari kepribadian seseorang yang nyambung dari cara dia mikir, cara dia berperilaku kesehariannya gimana, cara dia bersikap dalam mentalnya. Nah, kalau di sini menurut Sabtono, pendidikan karakter itu adalah upaya yang disengaja untuk membangun karakter baik berdasarkan nilai-nilai kebijakan inti dan yang bersifat produktif bagi individu maupun masyarakat luas. Nah, jadi intinya kalau karakter ini, PPK ini program yang dibuat yang tujuannya itu buat membentuk karakter baik dalam siswa, yang dimana caranya itu nggak cuma ngasih pelajarannya aja, tapi lebih menyeluruh dan nyata. Nah, artinya semua aspek dari diri siswa itu dibangun secara bersamaan. Nah, di sini ada 4 bagian yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada olah hati, yaitu siswa ini diajari tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, dan juga tentang rasa syukurnya. Yang kedua ada olah rasa atau emosional, di mana siswa ini diajari membuat bisa mengerti dan kontrol terhadap perasaan mereka. Terus yang ketiga ada olah pikir atau intelektual, yang dimana di sini itu mengarah ke kemampuan berpikirnya dia, cara belajarnya atau menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat itu ada olahraga atau fisik, yaitu menjaga kesehatan tubuh, disiplin dan semangat beraktivitas. Nah, selanjutnya itu tujuan pendidikan karakter. Kan sebelumnya udah dibahas ya kalau tujuan pendidikan karakter itu sebenarnya buat membentuk siswa itu menjadi seseorang yang punya karakter yang baik, dia bermoral dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tujuan karakter itu kalau dilihat dari menurut undang-undang itu tujuannya itu buat supaya nilai-nilai Pancasila, misalkan dari gotong royong, etika kemanusiaan dan lain sebagainya itu benar-benar tertanam di diri siswa ini sejak dia dini atau kecil gitu. Nah, di sini ada tujuan penguatan pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Yang pertama
pendidikan karakter. Nah sekarang itu mulai ada pendidikan karakter, jadi menurut saya kurang. Terus yang kedua itu persiapan generasi emas 2025 dengan keterampilan angkatan 21. Nah kita kan udah pernah dengar ya, biar apa namanya generasi emas 45 gitu, udah pernah dengar kan? Terus yang ketiga, mengintegrasikan karakter dalam pendidikan melalui olah rasa gitu dan rasa kayak tadi di definisi. Terus yang keempat, menguatkan peran seluruh elemen ekosistem pendidikan. Yang kelima, menjalin kemitraan dengan masyarakat sebagai sumber daya. Nah di dalam praktisnya pendidikan karakter itu fokus ke 3 hal utama yang sesuai dengan menurut peneliti ini. Yang pertama itu membangun potensi anak biar dia itu menjadi pribadi yang punya hati yang baik, pikiran yang jernih, dan juga sikap yang mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua itu membentuk jati diri bangsa. Jadi pendidikan ini nggak cuma ngajarin tentang pelajaran yang umum aja, tapi juga ngajarin tentang memperkuat rasa cinta dia terhadap Indonesia gitu. Terus yang ketiga itu membangun rasa percaya diri dan solidaritas. Jadi anak-anak ini nggak cuma belajar sendiri, nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi dia juga peduli sama orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah selanjutnya itu ada struktur dan pendekatan dalam kurikulum. Yang pertama itu struktur program. Jadi kalau misalkan kita punya ada acara di sekolah nih, misalkan kayak ada program pembinaan karakter, kita kan pasti memerlukan yang namanya fasilitas kan. Contohnya dari gurunya yang mendukung atau kelasnya yang bagus, fasilitasnya yang baik. Nah semua hal itu termasuk dalam struktur program. Jadi secara gampangnya struktur program itu semua hal yang menyiapkan lahan atau alat yang kita gunain supaya pendidikan karakter itu bisa dijalani secara lancar di sekolah. Nah terus yang kedua struktur kurikulum. Yang pertama ada namanya intrakurikuler, yaitu belajar di kelas kayak biasa kayak di sini di kelas saja. Terus yang kedua ada kurikuler, yaitu belajar di luar tapi masih nyambung sama pembelajaran kayak biasanya. Terus yang ketiga ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar sekolah atau di luar pelajaran, contohnya kayak ekskul dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada struktur kegiatan. Jadi struktur kegiatan ini lebih ke kegiatan-kegiatan yang membantu dalam membentuk karakter. Nah contohnya itu di sini kalau dilihat dari pendekatannya Ki Hajar Dewantara itu ada 4 aspek penting. Yang pertama itu ada olahraga, itu kayak biasa untuk fisik gitu. Yang kedua ada olah pikir buat kecerdasan. Yang ketiga olah rasa buat keindahan dan juga perasaan. Yang keempat olah hati, yaitu nilai moral dan spiritual. Terus abis itu ada 3 pendekatan dalam pelaksanaan kurikulum. Jadi pendekatan ini tuh gimana caranya biar pendekatan ini tuh bisa masuk ke dalam diri siswa melalui kayak belajar di kelas dan lain sebagainya. Nah yang pertama itu ada melalui pelajaran di kelas. Jadi intinya kalau melalui belajar di kelas itu nilai karakter ini disisipkan melalui pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahnya gitu. Contohnya kayak misalkan dari PPKN diajarin buat diskusi tentang kejujuran, gotong royong dan lain sebagainya. Nah ini kan masuknya ke nilai-nilai kebangsaan. Terus yang kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya kayak misalkan pramuka itu kan bisa membantu kita buat jadi seorang yang punya karakter yang mandiri, terus saling bekerja sama dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada melalui kebiasaan dan budaya di sekolah. Nah contohnya itu misalkan kayak sekolah itu buat aturan, misalkan aturannya itu jam 7 harus sudah masuk gitu di sekolah. Jadi kalau nggak masuk berarti nanti dihukum. Itu kan masuk ke karakter siswa yang membentuk diri dia itu dari seseorang yang disiplin.
itu menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Ciri-cirinya itu contohnya kayak menghargai budaya Indonesia dan lain sebagainya. Kalau misalkan diterapkan di sekolah itu kayak misalkan ada pelajaran bulog atau muatan lokal, nah itu kan bisa ngebantu siswa itu jadi apa sih namanya, kayak menghargai budaya dalam bahasa di Indonesia. Terus yang ketiga itu ada mandiri, yaitu mampu berpikir dan bertindak sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya itu kayak gimana dia percaya diri, gimana dia kreatif di kelasnya dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada gotong royong, itu menunjukkan kepedulian sosial, kerjasama dan semangat kebersamaan. Contohnya di kelas itu kayak contohnya kalau di sekolah itu misalkan ada setiap hari Sabtu ada kebersihan bersama. Terus yang kelima ada integritas, itu berarti bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam perkataan maupun perbuatan. Nah contohnya misalkan kayak lagi ujian, nanti gurunya nyuruh buat gak nyontek dan jangan open book gitu kan. Nah berarti di situ siswa itu dituntut buat jujur. Selanjutnya ada perencanaan program PPK dalam pembelajaran. Nah, biar kegiatan di sekolah itu berjalan dengan lancar, pasti kita perlu yang namanya perencanaan atau merencanakan semua program dengan jelas, termasuk di program PPK ini. Yang pertama itu membentuk tim khusus. Jadi membentuk tim khusus itu tujuannya buat menyusun dan mengawasi program. Yang kedua itu menganalisis potensi sekolah. Contohnya kayak gimana budaya di sekolah itu, gimana guru-gurunya, fasilitasnya dan lingkungan di sekitarnya. Terus yang ketiga ada sosialisasi, yaitu ngasih tahu semua pihak, contohnya kayak dari orang tuanya, muridnya, gurunya, itu dikasih tahu tentang pentingnya pendidikan karakter. Terus yang keempat menentukan nilai-nilai karakter apa aja yang mau dimasukin di dalam sekolah itu. Terus yang kelima memasukkan nilai-nilai karakter ke pelajaran, kegiatan sekolah dan sebagainya kayak yang udah dijelasin tadi. Terus yang keenam menyusun kegiatan yang mendukung PPK. Misalnya kayak kegiatan yang tadi kayak ekstrakurikuler yang bisa mendukung dalam membentuk karakter siswa. Next. Nah selanjutnya itu ada aplikasi muatan PPK dalam administrasi pembelajaran. Nah, aplikasi PPK ini bisa terintegrasi melalui perangkat pembelajaran seperti Prota, proses, lalu dan RPP yang menekankan karakter. Evaluasi juga mencakup aspek sikap siswa. Jadi contohnya itu kayak misalkan yang udah dijelasin kemarin tuh sama Jawa atau sama Sulis ya? Evaluasi. Ya sama Jawa sama Sulis juga itu udah dijelasin. Terus di sini mesti ada keterangan di implementasi PPK yang sadar untuk siswa cerdas dan karakter sesuai tujuan pendidikan nasional. Nah jadi intinya kalau misalkan kita kalau misalkan dalam implementasinya kan pasti ada aja yang namanya hambatan kan. Tapi dalam hambatan itu pasti kalau misalkan kita udah direncanain dari awalnya, pasti dari hambatan ini itu ada kemungkinan kecil gitu hambatannya. Next. Selanjutnya itu pendekatan inklusif dalam kurikulum. Yang pertama dari definisi dulu. Dari menurut Kemendikbud, pendidikan inklusif itu artinya sekolah dan cara belajar dibuat supaya semua anak itu bisa ikut belajar bareng tanpa melihat perbedaan apapun. Itu kan itu. Jadi intinya kalau pendidikan inklusif itu sekolahnya ini dan sistem yang ada di sekolahnya ini dibuat supaya semua anak ini bisa belajar bareng tanpa melihat dari latar belakangnya gitu. Kayak misalkan dari fisiknya, dari kemampuan khususnya, atau misalkan kayak kan ada orang yang gimana maksudnya? Misalkan kayak ada orang yang punya berkebutuhan khusus, nah itu masuk ke
pendidikan inklusif. Jadi intinya pendidikan inklusif itu lebih menekankan pada orang-orang yang punya berkebutuhan khusus, orang-orang yang punya yang harus dikasih pelajaran yang lebih gitu. Nah, terus di sini sesuai dengan aturan pendidikan Indonesia juga bilang kalau anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu atau kelebihan tertentu itu bisa belajar di kelas yang sama dengan anak yang lainnya. Jadi pendidikan inklusif itu dibuat supaya anak itu bisa belajar bersama-sama dengan adil dan nyaman. Lanjut. Terus kalau tujuan pendidikan inklusif, yang pertama tujuan dari pendidikan inklusif itu yaitu ngebuka kesempatan belajar buat semua anak, termasuk yang punya kebutuhan khusus atau yang punya kelebihan gitu, supaya mereka itu bisa berkembang dan juga berkembangnya ini sesuai dengan kemampuannya gitu. Terus yang kedua itu membuat sekolah itu jadi tempat yang ramah dan menerima semua anak tanpa terkecuali. Yang ketiga itu menjalankan aturan dari undang-undang yang bilang kalau semua anak itu memang harus punya hak buat sekolah gitu. Terus yang keempat itu menjamin semua anak dapat pendidikan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi. Jadi intinya tujuannya itu buat semua anak ini bisa belajar tanpa memperlihatkan dari latar belakangnya dia. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif berarti pendidikan yang bisa diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ada 3 hal. Yang perlu disesuaikan. Yang pertama itu ada adaptasi kurikulum. Nah, di sini penyesuaian materi sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua ada adaptasi pembelajaran, penyesuaian metode pembelajaran. Yang ketiga ada adaptasi lingkungan, pengaturan suasana pembelajaran yang mendukung. Selanjutnya ada kurikulum dan literasi abad ke-21. Nah, definisi literasi abad ke-21. Literasi abad ke-21 adalah seperangkat keterampilan dasar dan kompleks seperti membaca, menulis, berpikir kritis, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan individu untuk berpartisipasi aktif dan adiktif dalam masyarakat modern yang terus berkembang secara sosial, budaya, dan teknologi. Literasi ini mencakup berbagai bentuk termasuk literasi numerasi dan digital, serta berperan penting dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah di era globalisasi dan isu. Nah, selanjutnya ada keterampilan yang ditekankan abad ke-21. Di sini ada berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, kemampuan ini untuk menganalisis suatu situasi secara mendalam, mempertanyakan informasi, dan menemukan solusi yang tepat terhadap suatu masalah. Yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi, mampu menyampaikan ide dengan jelas, baik lisan maupun tulisan, serta bekerja sama dengan orang lain dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi, mampu berpikir di luar kebiasaan, menciptakan ide-ide baru, dan menemukan cara-cara inovatif untuk menyelesaikan tugas atau membuat produk. Yang keempat, literasi digital dan informasi, mampu menggunakan teknologi digital secara efektif dan memahami informasi yang tersedia di berbagai media, termasuk cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan dengan bijak. Yang kelima
kreativitas dan produktivitas, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan baru, serta tetap produktif dalam berbagai kondisi atau tekanan. Yang ketujuh, kesadaran sosial dan budaya, memahami dan menghargai perbedaan budaya dan latar belakang orang lain, serta mampu berinteraksi dengan harmonis di lingkungan yang beragam. Selanjutnya, literasi digital dan literasi numerasi. Nah, literasi awalnya berarti kemampuan membaca dan menulis. Nah, namun ini berkembang menjadi konsep multi literasi yang mencakup kecakapan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan teknologi. Dua bentuk literasi yang sangat penting adalah literasi numerasi, pemahaman matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan literasi digital, kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi digital secara cerdas dan etis. Selanjutnya, definisi literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mencakup kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan menggunakan angka serta data secara efektif dalam berbagai konteks. Selanjutnya ada peran literasi digital dan literasi numerasi dalam pendidikan. Tantangan literasi digital dan numerasi mencakup keterbatasan akses teknologi, rendahnya minat baca, kualitas konten yang kurang menarik, serta pemahaman dan keamanan digital yang masih minim. Strategi meningkatkannya meliputi perluasan akses, pengembangan konten edukatif, latihan digital, program literasi kreatif, kolaborasi sebagai pihak pembudayaan literasi, dan menggunakan literasi dalam era kemajuan teknologi digital yang sangat pesat. Kemampuan literasi digital memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Literasi digital tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kompetensi yang lebih kompleks seperti kemampuan dalam mencari, menilai, memahami, dan memanfaatkan informasi dari berbagai platform digital secara efektif dan bertanggung jawab.